Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muagam Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi sosial budaya Islam yang ada di buku IDAS bab 5. Masa awal kedatangan Islam dan penyebarannya di Indonesia secara masif oleh sebagian orang disebut dengan corak sinkretik atau akomodatif. Sebutan ini diberikan karena Islam Indonesia telah bercampur dengan kepercayaan, tradisi, keagamaan, dan sosial budaya lokal. Oleh karena itu, Islam disebut sebagai agama yang tidak murni. Hal ini disebabkan oleh pengaruh keragaman etnis dan realitas sosial budaya yang terdapat dalam kemajemukan masyarakat yang sudah ada, bahkan sebelum kedatangan dan penyebaran Islam di kawasan tersebut. Islam sebagai agama wahyu memberikan kerangka pandangan dunia tentang hakikat dan rancangan untuk mewujudkannya dalam kehidupan sosial kultural. Konsepsi wahyu Islam terdapat secara normatif dalam Al-Quran tentang realitas tak selalu terwujudkan. Oleh karena itu, realitas kaum muslim terdapat ketegangan antara pandangan dunia normatif kewahyuan Islam dan realitas empiris historis yang terwujud secara aktual dalam kehidupan kaum muslim. Islam mewujud diri, tumbuh, dan berkembang dalam dinamika historis kehidupan sehari-hari kaum muslim. Sejarawan Hodgson, penulis karya monumental yaitu The Founder of Islam, menawarkan 3 level Islam. Yang pertama, Islam sebagai doktrin normatif sebagaimana terdapat pada Al-Quran, hadis, dan teks-teks standar lainnya. Kedua, Islamicate, yakni Islam yang mewujud secara historis empiris, yang memengaruhi dan mewujudkan dalam berbagai bidang kehidupan sosial budaya muslim. Dan yang ketiga, Islamdom, yakni Islam yang dilakukan sebagai kekuatan politik dan kekuasaan. Sepanjang sejarah pelaksanaan Islam secara historis, sejak masa awal telah terjadi ketegangan antara Islam dan umat Islam, antara Islam tradisi besar dan Islam tradisi kecil, atau antara Islam dan Islamcate. Pada gilirannya, hal ini dapat memunculkan konflik antara doktrin normatif teologis Islam dan realitas serta perkembangan sosial budaya. Sejarawan Taufik Abdullah menyebut proses penyebaran dan aktualisasi Islam di Nusantara pada umumnya melibatkan dinamika, konflik, dan akomodasi dengan pandangan dunia. Ketegangan dan konflik antara Islam dan budaya bersumber dan dapat terjadi pada 2 lapis. Lapis pertama berkenaan dengan sifat dan karakter Islam sebagai agama wahyu yang memiliki alasan atau dalih yang berlaku pada setiap zaman dan tempat. Dengan dalih seperti itu, Islam diyakini oleh kaum muslim mengatasi setiap perbedaan dan variasi lokal yang ada di lingkungan sosial dan kultural. Ketegangan itu makin meningkat ketika kalangan umat Islam, baik secara individu maupun komunal, dalam gerakan atau organisasi. Gerakan ini berorientasi pada pemurnian Islam dari percampuran dengan budaya lokal dan berusaha memurnikan Islam dengan kembali kepada apa yang disebut Islam autentik. Jadi, proses penyebaran dan islamisasi di Indonesia seharusnya merupakan konversi, yakni pergantian agama secara penuh dan total. Ketika pemeluk baru Islam meninggalkan kepercayaan dan praktik agama lamanya untuk kemudian mengikatkan kesetiaan sepenuhnya kepada Islam. Tetapi pergantian agama kepada Islam, khususnya pada awal penyebarannya di Indonesia, terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama dengan pengambilan dan pelaksanaan keimanan ibadah Islam secara sebagian
oleh para penganut baru Islam tersebut. Dengan praktik keagamaan yang dulu mereka anut, percampuran seperti itu dapat disebut sebagai satu bentuk akomodasi itu terjadi dalam intensitas yang tinggi. Maka akan muncul semacam sinkretisme keagamaan. Proses dalam penyebaran Islam di Indonesia dapat dilihat dari hikayat-hikayat historis seperti sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Pasai. Sebagian besar dari para pembawa Islam itu adalah guru-guru sufi, pengembara, dan lebih cenderung memperkenalkan Islam sufistik yang inklusif dan akomodatif. Akomodasi Islam dengan budaya lokal ini pada gilirannya dapat membuat agama ini terkesan lebih memiliki warna lokal daripada universalnya. Di Jawa, masuknya Islam secara signifikan mulai sejak dari abad ke-13 dengan bukti makam Muslim di Tralaya. Selain itu, Islam tidak datang dengan cara radikal dan ekspansif, melainkan berlangsung dalam irama yang sejuk dan damai. Para penyebar agama Islam, misalnya saja yang dikenal dengan Wali Songo, di antaranya yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Ia memanfaatkan budaya dan praktik keagamaan lokal untuk menyebarkan agama Islam, yaitu memakai media wayang dan gamelan. Sebagian besar cerita wayang masih bersumber dari Hindu, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Tetapi secara kreatif, Sunan Kalijaga menyisipkan pepatah atau wacana dan ajaran Islam di dalamnya. Dalam konteks Islam dengan keyakinan dan budaya lokal, maka peradaban Islam Jawa yang dikembangkan para wali dalam banyak hal merupakan kelanjutan dan pembaruan Hindu Jawa kuno. Islam tidak hadir secara murni dan apa adanya, akan tetapi beradaptasi, menyerap, dan bercampur dengan keyakinan dan budaya lokal yang juga sangat banyak dan beragam. Contohnya, ketika bersentuhan dengan sekian banyak keyakinan, agama, kultur, dan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia, Islam pun mau tidak mau hadir dalam banyak varian dan agam. Di Jawa, setelah proses Islamisasi untuk agak menyederhanakan, setidaknya kita temui 3 varian agama, yakni agama Islam santri, agama Jawa atau Jawi, dan agama Islam Puritan. Agama Islam santri dan agama Jawa terjadi akibat proses akomodasi akulturasi antara Islam dan nilai animisme, dinamisme, dan Hindu. Beberapa peneliti menyebut bahwa Islam yang telah menyerap berbagai keyakinan dan budaya lokal sebagai Islam sinkretis atau Islam akomodatif dan eklektik karena hadir secara damai dengan cara menyerap dan mengakomodasi berbagai keyakinan dan budaya lokal, asalkan secara prinsip tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam itu sendiri. Yang selanjutnya adanya Islam Puritan. Model ini menghadirkan diri sebagai Islam yang murni dan tidak berkompromi dengan keyakinan budaya lokal. Menurut penganutnya, nilai-nilai yang berasal dari luar Islam bukan bagian dari Islam dan harus ditolak. Dari wataknya kaku, tertutup, dan arogan, maka kehadiran mereka sering memicu gesekan dan konflik dengan keyakinan dan budaya lokal yang telah ada. Nah, ketiga golongan tersebut, agama Islam santri ini sejak awal abad ke-20 biasanya diasosiasikan pada warga Nahdlatul Ulama atau NU dan orang-orang di daerah Kauman. Untuk agama Jawa tampak pada Kejawen, aliran kebatinan, dan kaum abangan. Sementara Islam Puritan tampak pada Muhammadiyah. Meskipun demikian, kenyataan yang sebenarnya dan yang terjadi jauh lebih rumit dan lebih kompleks yang diperkirakan. Islam masuk ke Sulawesi Selatan kira-kira pada pertengahan abad ke-16. Islam disebarkan kepada para raja dan keluarganya, dan selain itu kalangan orang-orang Bugis oleh para guru sufi, pengembara, dan pedagang Melayu. Telah banyak orang Bugis Makassar yang memeluk Islam. Sebelum Islam dijadikan agama resmi oleh para raja Makassar yang mula-mula menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan pada 1605 adalah Kerajaan Gua Talo yang pada waktu itu kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan.
Tanggal resmi pengislaman Raja Gua Talo waktu itu menurut Babad Gua Talo yakni 22 September 1605. Raja Gua yang bernama I Mangarangi Deng Manrakbia masuk Islam dan diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam, serta Raja Talo yang juga menjabat Mangkubumi dalam kerajaan Goa bernama Imalangkang menyusul masuk Islam juga. Namun ada satu hal yang tak dapat diragukan lagi kebenarannya, yakni bahwa Raja Goa Talo dan dengan seorang ulama bernama Khotib Tunggal telah memainkan peran penting dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan. Raja Goa yang telah memeluk Islam merasa terpanggil untuk menyebarkan Islam ke wilayah lain di Sulawesi Selatan. Selain karena panggilan hati nurani, langkah beliau juga digerakkan sebuah perjanjian yang pernah disepakati kerajaan Goa dan kerajaan lainnya, yakni bahwa barang siapa yang menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan kepada raja-raja atau sekutunya. Jalan itu menurut Raja Goa di kala itu adalah agama Islam. Raja Goa menyerukan kepada raja-raja lain di Sulawesi Selatan untuk masuk Islam. Beberapa kerajaan kecil menerima seruan itu secara baik. Namun beberapa kerajaan Bugis yang kuat seperti Tanah Bone, Wajo, dan Sopeng menolak ajakan tersebut dengan secara keras. Kerajaan Goa 4 kali mengirimkan pasukannya ke Tanah Bugis, pertama kali pada 1608, tetapi kerajaan Goa dapat dikalahkan. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kerajaan Bugis dapat ditaklukkan dan tersebarlah Islam di Tanah Bugis. Sidenreng dan Sopeng ditaklukkan pada 1609, Wajo pada 1610, dan Tanah Bone pada 1611. Raja Bone yang pertama yang memeluk Islam ialah raja yang ke-11, yaitu Li Tenri Pala Matinro Ritaro. Fase Islam di Sulawesi Selatan secara politis dan militer dapat dianggap selesai setelah kerajaan Bone menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Di kerajaan Bone, kerajaan Bugis paling besar, rajanya yang ke-13 yakni La Manderameng menggabungkan hukum Islam ke dalam lembaga tradisional Bone. Ia juga mencanangkan gerakan pembaruan keagamaan dengan memerintahkan rakyatnya untuk mematuhi ajaran Islam secara total. Di kerajaan Talo terdapat 4 unsur komponen yang mengawasi negara, yaitu Ade, yang mengawasi rakyat, Rapeng, yang memperkuat negara, Pari, yang memperkuat ikatan keluarga, dan Bicara, yang mengawasi perbuatan sewenang-wenang. Setelah proses Islamisasi itu ditambah satu lagi, yaitu Sara, kewajiban agama. Untuk itu dibentuk lembaga yaitu Parewa Sara, pejabat agama sebagai pendamping Parewa Ade, pejabat adat. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan aturan-aturan sosial yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang diajukan oleh Pawera Sara. Di Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau, yang dominan dan menjadi pusat nilai adalah Islam. Dan kehidupan masyarakat berikut adat istiadatnya memang tidak dapat dipisahkan dari Islam. Bagi masyarakat Minang di Sumatera Barat, menjadi orang Minang berarti menjadi Muslim. Jika ada orang Minang yang tidak memeluk atau keluar dari Islam misalnya, maka akan dikucilkan secara sosial. Dari waktu ke waktu, masyarakat Minang berusaha menyesuaikan adat dan tradisi kemasyarakatannya dengan Islam. Upaya penyesuaian itu tampaknya telah dimulai sejak orang Minang menerima Islam sebagai agamanya, yakni sejak berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Pada berikutnya, keterikatan masyarakat Minang dengan Islam ini semakin mengakar, khususnya setelah munculnya gerakan Paderi atau terjadi kata sepakat atau perjanjian antara tokoh agama dan adat di Bukit Marapalam pada abad ke-19 dengan munculnya pepatah atau peribahasa, yakni adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Mulai dari itu, nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam senantiasa melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini, masyarakat Minang meyakini bahwa adat dengan sendirinya mengandung nilai-nilai hukum alam atau sunnah Allah, dan karenanya tidak mungkin bertentangan dengan Islam.
Penyebaran Islam di Lombok menurut Babat Lombok pertama kali dilakukan oleh Pangeran Prapen pada 1548 sampai 1605, putra Sunan Giri. Karena kehadiran Pangeran Prapen yang dari Jawa, maka terjadi komunikasi, pertukaran, dan persilangan antara budaya Jawa dan Lombok. Tetapi menurut monografi daerah Nusa Tenggara Barat, ada dua versi tentang masuknya Islam di Pulau Lombok. Pertama, Islam masuk ke Lombok atas instruksi Pangeran Pengging dari Jawa Tengah melalui Bayan Lombok Barat sekitar abad ke-16. Kedua, Islam masuk ke Lombok dari Makassar lewat Pulau Sumbawa sejak permulaan abad 16 oleh Sunan Prapen melalui Labuhan Lombok di Lombok Timur. Pangeran Prapen yang mulai menebarkan Islam di bumi Lombok dan berhasil mengislamkan kerajaan Lombok pada abad ke-16. Islam tersebar di seluruh Lombok kecuali di kerajaan Pajarakan, Pangantep, Tahun, Ganjar, dan Tebanggo, yang mayoritas masyarakat Sasak di 5 kerajaan itu masih berpegang pada kepercayaan Buddha. Kerajaan Lombok menjadi pelopor penyiaran Islam karena dilakukan dari para penguasa, maka penyebaran Islam tidak hanya berlangsung dengan cara damai, sukarela, demokratis. Islamisasi di Lombok juga diwarnai dengan penyingkiran dan pelenyapan sebagian dari sisi-sisi tertentu kepercayaan lama dan berbagai budaya lokal. Dengan didukung beberapa kerajaan yang telah memeluk Islam, hal-hal yang mencerminkan kepercayaan lama disingkirkan. Dalam versi Islam di Lombok, tradisi-tradisi yang tidak Islam harus disingkirkan dan dilenyapkan. Yang khas dari Islam lokal yang dianut orang Sasak adalah yang disebut dengan Islam Wetu Telu, yang secara harfiah berarti waktu 3. Dikatakan demikian karena agama Wetu Telu ini mengurangi dan meringkas hampir semua tata cara peribadatan dalam Islam menjadi 3 kali saja. Misalnya, pada Islam umumnya mempercayai dan menjalankan 5 rukun Islam, maka penganut Islam Wetu Telu hanya menjalankan 3 rukun Islam saja, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan sholat, dan menjalankan puasa Ramadan. Tetapi diketahui bahwa penganut Islam Wetu Telu sebenarnya juga melakukan zakat fitrah, cuma caranya berbeda dengan zakat fitrah yang dilakukan oleh penganut Islam pada umumnya, yang dianggap benar. Penganut Wetu Telu hanya mengenal 3 salat, yaitu salat Jumat, salat hari raya, dan jenazah. Dalam puasa Ramadan pun mereka hanya menjalankan di 3 bagian, yaitu hari pertama, pertengahan, dan akhir. Penganut Islam Wetu Telu masih sering melakukan praktik pemujaan makam-makam yang dianggap keramat dan roh-roh para leluhur. Praktik ini yang sangat syarat dengan paham animisme. Selain itu, mereka mendirikan masjid di tengah makam yang dipandang keramat, dan secara spesifik tata cara ibadah mereka hampir sama dengan ibadah Hindu. Misal dari cara berpakaian sewaktu menjalankan upacara ritual, penyembelihan binatang, cara makan bersama sajian ritual, perkawinan dengan cara kawin lari. Tetapi, menurut penganutnya, penafsiran istilah Wetu Telu sebenarnya bukan penafsiran seperti yang ada sebelumnya, melainkan menurut mereka, Wetu dari kata metu yang berarti muncul atau datang, dan telu berarti 3. Maksudnya, semua makhluk hidup atau muncul melalui 3 macam sistem reproduksi. Pertama, melahirkan, yang dalam istilah mereka disebut menganak, sebagaimana yang dialami oleh manusia dan binatang mamalia. Kedua, bertelur atau menteluk, seperti burung. Dan ketiga, berkembang biak dari benih dan buah atau mentiuk, seperti pada biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, dan lain sebagainya. Dari menganak, mentiuk, dan menteluk inilah yang memunculkan istilah metu telu atau wetu telu. Upacara ritual yang dilaksanakan Islam Wetu Telu seringkali mempunyai warna khas, yaitu percampuran antara ritus-ritus Islam dan upacara ritual adat yang berlaku. Misalnya tercermin dalam pemujaan roh leluhur atau papuk balok, epen bale, dan
epeng mubu, serta pembacaan doa berbahasa Arab yang diadopsi dari Al-Quran maupun hadis. Hingga kini di Lombok atau Nusa Tenggara Barat masih kita temui dua jenis Islam, yaitu Islam yang mayoritas dan wetu telu. Namun yang jelas Islam yang umum menduduki posisi yang lebih dominan dan makin berkembang, termasuk di kalangan pemeluk Islam wetu telu itu sendiri. Ini ditunjukkan dari jumlah masjid yang terus bertambah sehingga Pulau Lombok dikenal dengan Pulau Seribu Masjid.